Orang Jawa 2024 akan hilang. Jangka Jayabaya atau sering disebut ramalan Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri. Raja Jayabaya, pemimpin Kerajaan Kediri yang berjaya pada tahun 1135 hingga 1157. Ia merupakan keturunan dari Prabu Airlangga. Jayabaya dikenal sebagai sosok yang kerap kali membuat prediksi masa depan. Terdapat salah satu ramalan Jayabaya yang menerawang tentang kejadian yang bisa benar terjadi di masa depan. Salah satu ramalan tentang masa depan dari para orang Jawa yang belum terjadi hingga saat ini adalah Wong Jowo kari separuh, atau juga bisa diartikan sebagai orang Jawa tinggal setengah. Secara harfiah, populasi orang Jawa memang bisa saja berkurang akibat berbagai macam faktor yang ada di muka bumi ini. Jika mengikuti kata ramalan, penduduk asli akan tergeser hingga akan tinggal separuhnya. Ternyata, bisa jadi ramalan itu bukan hanya melihat kuantitas manusia Jawa, melainkan melihat kualitasnya. Sementara itu, seorang ahli spiritual yang akrab dipanggil Gus Rofik ungkap maksud dan fakta dari ramalan Jayabaya yang berbunyi Wong Jowo kari separuh, Cino Londo kari sajodo. Iya, pada suatu saat nanti, kalau kita tidak hati-hati, ya orang Jawa ini akan tinggal separuh. Manusia kan ada unsur dohir batinnya. Iya, ketika orang Jawa atau orang Nusantara ini nanti unsur dohirnya akan menguat, makanya dia hanya tinggal separuh, ujar Gus Rofik. Yang dimaksud unsur dohiriyah ini adalah karena orang Nusantara banyak tergantung pada teknologi, dan unsur dohir itu berhubungan dengan raga dan akal. Jelas Gus Rofik. Gus Rofik juga menjelaskan kalau di saat kita nanti terjebak oleh unsur dohiriyah ini, Wong Londo sudah mencuri ilmu dari orang-orang Nusantara ini. Mereka, Wong Londo, masih satu jodoh. Dohir batin mereka mulai mengolah seperti itu. Jadi itu kalau kita tidak hati-hati, ya itu akan terjadi. Tapi kita kembali lagi, itu adalah ramalan. Ramalan itu bisa menjadi satu petuah yang harus kita hati-hati supaya tidak terjadi. Atau memang ramalan itu bakal terjadi nanti, ungkap Gus Rofik. Jadi Wong Jowo kari separuh itu hilang separuh. Jadi yang hilang itu unsur batiniyahnya yang selalu dekat dengan Tuhan. Nantinya akan ketutup oleh unsur-unsur dohir. Akhirnya ya tinggal separuh karena hilang separuh dari itu tadi. Pungkasnya, Gus Rofik menjelaskan, kalau yang hilang tinggal separuh itu bukan penduduk atau orang-orang di Nusantara ini. Makna dari ungkapan tersebut ialah orang Jawa ilmu kejawaannya tinggal separuh, tidak lagi lengkap. Bukti budaya, banyak orang Jawa suka mengenakan blangkon, berbaju surjan tetapi bercelana panjang dan beralas kaki sepatu olahraga tanpa aksesoris keris. Wong wadon ilang wirangi atau wanita hilang rasa malunya. Jika Prabu Jayabaya, Ronggo Warsito, dan Sunan Kalijogo diizinkan reinkarnasi, mungkin beliau-beliau akan menangis melihat perilaku sehari-hari rakyat negerinya. Suluknya ternyata benar, ramalannya tepat semua. Di sana-sini banyak wanita hilang rasa malunya. Tetapi uniknya justru menjadi tren dan gaya hidup. Lihat saja, dalam dinamika sosial justru yang ngetren adalah tinggi-tinggian. Apa saja, entah tinggi-tinggian ilmu, gedung, kekayaan, pangkat, tinggi-tinggian gelar sosial, akademis, dan lain sebagainya. Namun yang akan kita bahas terkait suluk di atas adalah tinggi-tinggian celana. Secara fungsi celana itu sarana untuk menutupi aurat. Jika dikenakan kaum hawa atau wanita disebut rok, atau boleh juga disebut jilbab.
apa yang bakal terjadi jika aurat yang wajib ditutup rapat justru ditinggi-tinggikan, dijadikan tontonan layaknya obral barang dagangan. Ketika aib rumah tangga yang harusnya disembunyikan justru menjadi konsumsi publik, dijadikan program acara yang menarik di media sosial dan elektronik. Pada gilirannya, masalah kawin cerai, perselingkuhan, dan lain-lain di kalangan tertentu dianggap gaya hidup, lalu ditiru banyak orang. Ketika lari kembali ke ulama agama, mungkin hanya pura-pura saja. Bunyi zikir atau wirid yang afdol bagi mereka adalah Masya Allah, Masya Allah, sambil Pak Kiai bingung, geleng-geleng kepala mengintip aurat santri-santrinya. Mungkin maknanya bahwa umat Indonesia telah tergoncang. Apa karena tak ada suri tauladan pemimpinnya? Iman manusia mulai bergoyang. Adakah zaman kolobendu memang sudah tiba? Banyak pula orang Jawa yang tidak bisa membedakan antara kerata basa atau jarwo dosok, wangsalan, paribasan, dan falsafah. Filosofi angka dalam bahasa Jawa sebenarnya jarwo dosok atau yang lazim disebut kerata basa. Tetapi karena ilmu kejawennya tinggal separuh, maka disebutlah itu filosofi angka. Suatu contoh penyebutan angka 11 atau 11, rolas sampai songolas, menggambarkan bahwa anak pada usia tersebut sudah mulai mengenal welas atau kasih sayang, cinta lawan jenis. Penyebutan angka selikur atau 21 yang diartikan sebagai linggih kursi. Usia selikur dianggap bahwa seumuran itu manusia sudah punya kedudukan atau pekerjaan. Berikut penyebutan angka selawe atau 25 diartikan sebagai seneng lanang wedok. Maknanya insan umur selawe saatnya berjodoh. Berikutnya penyebutan angka 50 atau 50 yang diartikan seneng nganggo iket. Maknanya suka mengenakan tutup kepala untuk keperluan beribadah. Dan penyebutan yang terakhir angka sewidak atau 60 yang diartikan sejatine wis wayahe tindak. Maknanya sudah tiba waktunya untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Contoh lain, kuping kaku tur jepiping, kerikil keri ning sikil, tandur tandangi mundur, guru digugu lan ditiru, garwa sigaraning nyowo, dan masih banyak lagi yang lain. Karena ilmu kejawennya tinggal separuh, maka jarwo dosok dianggap ajaran filsafat.